Halo kawan, apa kabar? Jalan raya adalah salah satu sarana pendukung transportasi yang paling utama yang digunakan oleh manusia untuk menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Pada dasarnya, pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Tahukah kawan, ternyata di dunia ini ada jalan raya yang menarik dan beresiko tinggi untuk dilalui. Akan tetapi, masih banyak orang yang mencoba untuk melewatinya. Nah, kali ini kita bakal kasih informasi beberapa jalan menarik tersebut. Number 1. Jalan Raya Karakoram. Jalan Raya Karakoram juga dikenal sebagai N35 atau National Highway 35 atau Jalan Raya Persahabatan Cina-Pakistan. Jalan raya nasional yang membentang dari Hasan Abdal di Provinsi Punjab di Pakistan hingga Khunjerab Pass di Gilgit-Baltistan. Jalan ini juga melintasi negara Cina, sehingga mereka menyebutnya China National Highway 34. Jalan yang mempunyai panjang 1.300 km atau sekitar 800 mil menghubungkan Provinsi Punjab di Pakistan dan Khyber Pakhtunkhwa plus Gilgit-Baltistan dengan daerah otonomi Xinjiang Uighur Cina. Jalan raya ini merupakan objek wisata yang populer dan merupakan salah satu jalan aspal tertinggi di dunia, melewati pegunungan Karakoram pada ketinggian maksimum 4.714 meter atau sekitar 15.466 kaki dekat jalur Khunjerab. Wah, tinggi sekali ya kawan. Jalan Raya Karakoram juga dikenal sebagai Jalan Raya Persahabatan di Cina, dibangun oleh pemerintah Pakistan dan Cina. Dimulai pada tahun 1959, selesai dan dibuka untuk umum pada tahun 1979. Pakistan pada awalnya lebih menyukai rute Mintaka Pass. Akan tetapi, pada tahun 1966, Cina mengutip fakta bahwa Mintaka akan lebih rentan terhadap serangan udara. Kemudian Cina merekomendasikan Khunjerab Pass yang lebih curam sebagai gantinya. Pembangunan jalan raya ini juga menimbulkan duka dikarenakan sekitar 810 orang pekerja dari negara Pakistan dan 200 orang pekerja dari Tiongkok kehilangan nyawanya. Number 2. Jalan Yungas. Jalan Yungas adalah rute bersepeda sepanjang sekitar 60 km dengan tanjakan 3.500 meter yang menghubungkan kota Lapas dan wilayah Yungas di Bolivia. Menarik sekitar 25.000 wisatawan per tahun dan merupakan daya tarik wisata utama Lapas. Banyak biro tur dan travel melayani wisata sepeda gunung menuruni bukit, menyediakan informasi, pemandu, transportasi, dan peralatan. Sedikitnya 18 pengendara sepeda tewas di jalan raya tersebut sejak 1998. Kira-kira kalian tertarik untuk bersepeda ke sini kawan? Rute jalan ini mencakup bagian kota Pata Santa Barbara. Jalan ini menggantikan jalan lama yang dibangun pada tahun 1930. Jalan ini dianggap berbahaya karena lerengnya yang curam, jalur tunggal yang sempit, kurangnya pagar pembatas, hujan dan kabut, dan dijuluki jalan maut. Tidak seperti di negara lain, jalan ini menggunakan jalur kiri sehingga pengemudi dapat menilai jarak roda luar mereka dari tepi jalan. Rute alternatif baru dibangun selama periode 20 tahun yang berakhir pada tahun 2006. Number 3. Jalan Raya Dalton. Jalan Raya James W. Dalton biasanya disebut sebagai Jalan Raya Dalton dan dikenal juga sebagai Rute 11 Alaska. Jalan raya sepanjang 414 mil atau sekitar 666 km di Alaska. Jalan ini dimulai di Jalan Raya Elliott sebelah utara dari Fairbanks dan berakhir di Dead Horse, dekat Samudra Arktik dan Prudhoe Bay Oilfield. Dulunya disebut North Slope Haul Road.
dibangun sebagai jalan suplai untuk mendukung sistem saluran pipa Trans-Alaska pada tahun 1974. Nama Jalan Raya Dalton diberikan sebagai penghargaan kepada James William Dalton, seorang insinyur dari Alaska yang terlibat dalam upaya eksplorasi minyak awal di North Slope. Jalan raya yang secara langsung sejajar dengan pipa adalah salah satu jalan paling terisolasi di Amerika Serikat. Hanya ada 3 kota di sepanjang rute: kota Coldfoot, kota Wiseman, dan kota Dead Horse. Jalannya sendiri sebagian besar berkerikil, sangat primitif di beberapa tempat, dan lalu lintas kendaraan kecil dan sepeda motor membawa risiko yang signifikan. Fasilitas medis terdekat ada di Fairbanks dan Dead Horse. Siapapun yang memulai perjalanan di Dalton didorong untuk membawa perlengkapan bertahan hidup. Apakah kamu berani melalui jalur ini, kawan? Terlepas dari terpencilnya jalan ini, Dalton Highway membawa banyak lalu lintas truk ke Prudhoe Bay. Sekitar 160 truk setiap hari pada bulan-bulan musim panas dan 250 truk setiap hari pada musim dingin melalui jalur ini. Jalan ini mencapai ketinggian tertinggi saat melintasi pegunungan Brooks di Atigun Pass karena mencapai ketinggian 4.739 kaki atau 1.444 meter. Beruang kutub terkadang masih terlihat berkeliaran di pinggiran jalan raya Dalton. Hati-hati ya. Number 4. Atlantic Ocean Road. Atlantic Ocean Road atau sering disebut juga Atlantic Road adalah jalan dengan panjang 8,3 km atau sekitar 5,2 mil dari County Road 64 yang berjalan melalui kepulauan di Hustadvika dan kota Efroy di Morok, Romsdal County, Norwegia. Jalan ini melewati Hustadvika, bagian tak terlindung dari Laut Norwegia, menghubungkan Pulau Efroy dengan daratan utama dan semenanjung Romsdal-Salvoya dibangun di atas beberapa pulau kecil dan skerries yang dihubungkan oleh beberapa jalan lintas, viaduk dan 8 jembatan. Salah satunya adalah jembatan Starsøysundet, jembatan yang paling terkenal. Pada awal pembangunan, jalan diusulkan sebagai jalur kereta api pada awal abad ke-20, akan tetapi kemudian ditinggalkan. Perencanaan jalan yang serius dimulai pada tahun 1970 dan konstruksi dimulai pada 1 Agustus 1983. Selama konstruksi berlangsung, daerah tersebut dilanda oleh 12 badai angin Eropa. Jalan tersebut dibuka pada 7 Juli 1989 dengan biaya 122 juta Norwegian Krone atau NOK, di mana 20%-nya dibiayai dengan tol dan sisanya dari hibah publik. Pengumpulan tol dijadwalkan berjalan selama 15 tahun. Akan tetapi, pada Juni 1999, jalan tersebut telah lunas dan tol tersebut dihapus. Jalan tersebut dilestarikan sebagai situs warisan budaya dan diklasifikasikan sebagai National Tourist Route atau rute turis nasional. Jalan ini sangat populer untuk produksi iklan otomotif, telah dinyatakan sebagai rute perjalanan darat terbaik di dunia. Wow! Dan dianugerahi gelar sebagai konstruksi Norwegia abad ini. Pada tahun 2009, terowongan Samudra Atlantik dibuka dari Everøy ke Kristiansand. Bersama-sama mereka membentuk hubungan tetap antara Kristiansand dan Molde. Number 5. Jalan Transfagarasan. Transfagarasan atau DN7 adalah jalan pegunungan yang menembus sebagian selatan pegunungan Karpatia di Rumania. Jalan ini memiliki status jalan nasional dan merupakan jalan beraspal tertinggi kedua di negara tersebut setelah jalan Transpalnia. Jalan ini memiliki status jalan nasional dan merupakan jalan beraspal tertinggi kedua di Rumania setelah jalan Transalpina. Jalan ini terbentang dari desa Baskov di dekat Pitești hingga persimpangan antara DN1 dan Sibiu. Jalan ini memiliki panjang 90 km. Jalan ini dibangun antara 1970 hingga 1974.
pada masa kekuasaan Nikolai Ceausescu sebagai tanggapan terhadap invasi Cekoslowakia oleh Pakta Warsawa pada tahun 1968. Rumania sebelumnya sudah mempunyai jalan pegunungan yang strategis di Pegunungan Karpatia Selatan, tetapi jalur ini melewati lembah sungai dan mudah untuk diserang oleh pasukan Soviet. Maka dari itu, Ceausescu memerintahkan pembangunan jalan yang menembus Pegunungan Fagaras untuk berjaga-jaga jikalau negara Soviet menyerang. Oke kawan, gimana nih? Menarik bukan? Kira-kira kalian pengen nggak melewati jalan tersebut? Atau mungkin di daerah kalian ada juga jalan menarik seperti itu? Yang pasti bukan jalan kenangan bersama mantan ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga video yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.